pembelajaran Mari Mengenal Allah dan kitab-kitabnya dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Yang pertama yaitu kompetensi inti atau KI, itu berisi tentang menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air. Dan yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatan dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Dan kompetensi inti yang terakhir yaitu menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Selanjutnya untuk kompetensi dasar dan indikator atau pencapaian kompetensi. 1. Kompetensi dasar 1.2 meyakini adanya Allah yang maha menguatkan, maha hidup, menunjukkan sikap berani, peduli, mandiri, dan teguh pendirian sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. 2.4 menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman makna diturunkannya Mari Mengenal Allah, memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. 3.4 memahami makna diturunkannya kitab suci Allah melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Dan terakhir 4.2 membaca Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad dengan jelas dan benar. Itulah mengenai kompetensi dasar. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, yaitu peserta didik diantaranya dapat meyakini adanya Allah yang maha mematikan, maha hidup, maha berdiri sendiri, dan maha esa. Meyakini adanya Mari Mengenal Allah sebagai implementasi rukun iman, menunjukkan sikap berani, peduli, mandiri, dan tangguh sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman makna yang diturunkan. Mari Mengenal Allah. Memahami makna Asmaul Husna, memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya, dan membaca Asmaul Husna, dan menunjukkan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasul sebagai implementasi rukun iman. Itulah kompetensi dan indikator yang saya buat dalam RPP ini. Selanjutnya kita melangkah ke tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran dari RPP yang saya buat yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan mampu meyakini adanya Allah yang maha mematikan, maha hidup, maha berdiri sendiri, dan maha esa. Meyakini adanya Mari Mengenal Allah sebagai implementasi rukun iman, menunjukkan sikap berani, peduli, mandiri, dan teguh pendirian sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman makna diturunkannya Mari Mengenal Allah, memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad, membaca Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, dan Al-Qayyum, dan Al-Ahad, dan menunjukkan makna diturunkannya mengenal Allah sebagai implementasi rukun iman. Itulah tujuan pembelajaran
yang akan diajarkan pada RPP saya, yaitu Mari Mengenal Allah. Dan selanjutnya ini ada materi yang saya tampilkan ya, materi pembelajaran Mari Mengenal Allah. Yang pertama, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Itu dapat dilihat dari buku pembelajaran ya, buku pembelajaran. Selanjutnya ini ada lagu ya, ada lagu tentang yang disyairkan oleh nenek moyangku seorang pelaut. Allah. Jadi lagu ini iramanya diambil dari lagu nenek moyangku seorang pelaut. Jadi kita lakukannya Allah itu esa tidak berayah, Allah itu satu tidak beribu, dan seterusnya ya. Jadi itu ada lagu yang akan dinyanyikan oleh siswa. Selanjutnya aku ingin uji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siswa dibaca nanti materi ini untuk pengetahuan yang akan diajarkan. Selanjutnya metode pembelajaran yang akan dilaksanakan saat di kelas nanti yaitu menggunakan metode tanya jawab, metode diskusi, cooperative learning, demonstrasi dengan pendekatan pembelajaran yaitu scientific. Adapun media dan alat atau bahan pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya, saya menggunakan laptop dan Infocus tentunya untuk media agar siswa lebih mudah dan memahami apa yang akan saya ajarkan nanti, dan mungkin siswa akan lebih senang dan tidak bosan ya dengan pembelajaran itu tadi. Itu nanti. Selanjutnya menggunakan PowerPoint materi pembelajaran yang jelas pakai spidol dan whiteboard. Jadi itu media atau alat bahan pembelajaran yang akan saya bawa saat mengajar nanti. Selanjutnya sumber pembelajaran tentunya bersumber dari Al-Quran dan terjemahannya. Buku guru pendidikan agama Islam Budi Pekerti kelas 5 Kemendikbud revisi 2017. Buku revisi lain yang relevan dan lingkungan sekitar. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang akan saya adakan diantaranya kegiatan pendahuluan, deskripsi dengan waktu selama 30 menit, guru membuka kelas dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Kelas dilanjutkan dengan dipimpin doa oleh salah seorang siswa. Siswa yang diminta membaca doa adalah siswa yang hari itu datang paling awal. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin, menyanyikan lagu wajib nasional. Siswa diminta untuk memeriksa kerapian diri dan kebersihan kelas seperti misalnya pemeriksaan baju, pemeriksaan kuku, ya, pemeriksaan rambut dan sebagainya. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Siswa menyimak penjelasan guru tentang pentingnya sikap disiplin, kerjasama dan mandiri yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. Pada persepsi, mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik sebelumnya, mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya, mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya memberikan motivasi dengan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran tersebut, memberikan materi atau proyek kerjaan dengan baik dan sungguh-sungguh dikuasai dengan baik, menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengajukan beberapa pertanyaan. Pemberian acuan, memberikan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu, memberikan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung, pembagian kelompok belajar, menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Jadi ini kegiatan inti ya, sintak, model pembelajaran atau stimulation atau pemberian rangsangan. Jadi kegiatan literasinya memberikan pembiasaan membaca selama 15 menit. Sebelum membaca buku, guru menjelaskan tujuan kegiatan literasi dengan menanyakan apa yang tergambar pada sampul buku, apa judul buku, dan seterusnya. Guru membaca cerita pada buku dan dengan menunjukkan ekspresi dan intonasi yang sesuai.
sehingga siswa menyimak dengan seksama. Setelah guru membacakan buku, siswa diminta menulis kesimpulan, menyegarkan suasana kembali dengan menyanyikan lagu yang sudah kita ciptakan tadi, yang diiramakan dengan lagu nenek moyangku tadi, supaya siswa lebih tidak bosan seperti di dalam kelas. Peserta didik diberikan motivasi atau rangsangan, melihat, mengamati, membaca, menulis, mendengar, dan menyimak. Siswa diajak untuk melatih rasa syukur, kesungguhan dan disiplin, ketelitian mencari informasi, dan siswa guru merayakan kegiatan pembelajaran dengan bernyanyi dan bermain peran. Ya. Selanjutnya, problem statement atau pertanyaan identifikasi masalah atau critical thinking, berpikir kritik. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Contohnya mengajukan pertanyaan tentang materi mengenal Allah. Jadi itu selanjutnya kolaborasi atau kerjasama ya, mendiskusikan peserta didik dan guru bersama-sama membahas contoh dalam buku paket mengenai materi Mari Mengenal Allah. Lalu mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, saling tukar informasi. Selanjutnya kolaborasi atau kerjasama dan critical thinking atau berpikir kritik. Peserta didik dalam kelompok ini mengolah data hasil pengamatan dengan cara berdiskusi ya, mengolah informasi dari materi mengenal Allah. Terus verifikasi atau pembuktian, critical thinking, berpikir kritik. Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi Mari Mengenal Allah. Generalisasi atau menarik kesimpulan, komunikasi atau berkomunikasi. Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan materi yang sudah disampaikan, yaitu Mari Mengenal Allah berdasarkan hasil analisis secara lisan. Kreativitas yang terakhir ya, menyimpulkan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada materi Mari Mengenal Allah. Jadi ini ada penutup ya. Setelah kegiatan berlangsung, pembelajaran akan ditutup dengan siswa bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran. Siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Siswa menyimak cerita motivasi tentang pentingnya sikap, disiplin, kerjasama, dan syukur. Siswa menyanyikan lagu gembira. Siswa melakukan operasi semut untuk menjaga kebersihan. Jadi siswa itu melaksanakan kebersihan ya, yaitu misalnya memungut sampah karena sudah pembelajaran dalam satu hari tadi. Lanjut kita ke penilaian hasil pembelajaran, yaitu sikap dengan penilaian observasi, yaitu penilaian pengamatan sikap pada peserta didik. Itu ya nilai-nilainya, sudah skor yang akan dilaksanakan. Terus penilaian diri, seiring dengan bergesernya pusat pembelajaran dari guru peserta didik, maka peserta didik diberikan kesempatan untuk menilai kemampuan dirinya sendiri. Jadi itu poin-poin nilainya dan skor. Terus penilaian dilakukan juga penilaian teman sebaya. Penilaian dilakukan dengan meminta peserta didik untuk menilai temannya sendiri ya. Nah, itu nilai skornya. Selanjutnya pengetahuan. Ya, pengetahuan tertulis, pilihan ganda, uraian dan tes lisan. Dengan penugasan nah itu dan keterampilan penilaian unjuk kerja. Ini instrumen penilaiannya ya. Instrumen penilaiannya yaitu instrumen penilaian diskusi dan pembelajaran remedial apabila ada siswa yang nilainya kurang dari yang kita inginkan ya. Bimbingan perorangan belajar kelompok dengan belajar kelompok atau tutor sebaya dengan merumuskan kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik, alokasi waktu, saran dan media pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran pengayaan yang dirumuskan sesuai dengan karakteristik peserta didik, alokasi waktu, sarana, dan media pembelajaran. Jadi mungkin hanya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan RPP saya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.